Saudara, hari ini saya rindu sekali untuk membagikan apa yang kurang lebih hampir sebulan ini Tuhan terus menerus taruh dalam hati saya, gitu ya. Itu tentang panggilan saudara, gitu ya, tentang panggilan. Kenapa saudara saya mau bagikan tentang panggilan, walau di tengah-tengah saudara tempat ini semua, saudara tahu nggak? Ada satu hamba Tuhan yang dipakai dengan pengurapan yang luar biasa. Dia melangkah dalam kesembuhan dan mujizat. Ya, jadi saudara ada yang namanya kesembuhan, ada yang mujizat saudara. Itu kalau mujizat itu bicara tentang suatu bagian tubuh yang diproduksi kembali, yang muncul kembali. Gitu ya. Ketika seseorang buta itu ada yang, ketika seseorang yang matanya buta itu ada yang benar-benar buta tapi ada biji mata. Tapi ada yang benar-benar tidak ada biji matanya. Orang buta melihat itu kesembuhan. Tapi bagi orang yang tidak punya biji mata, lalu biji matanya tumbuh, itu mujizat saudara. Nah, jadi hamba Tuhan ini dipakai itu di umur yang di usia yang lanjut saudara. Dan saudara tahu nggak apa yang Tuhan lakukan dengan hambanya ini? Ya, itu yang paling luar biasa adalah beberapa orang mati dibangkitkan. Dan saudara tahu apakah dia sekolah teologi? Jawabannya enggak. Ya, dia terkenal dengan pekerjaannya sebagai tukang ledeng. Oke, saudara tahu namanya? Ya, Smith Wigglesworth. Ya, saudara tahu Smith Wigglesworth itu sendiri, dia masuk dalam panggilan Tuhan dan dia bekerja dalam pengurapan Tuhan itu di umur dia 55. Jadi dia di usia yang sangat lanjut, Tuhan tuh masih bisa pakai dia dengan sebegitu efektif. Nah, jadi saudara, waktu kita bicara tentang panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya, itu sebenarnya nggak lihat umur saudara. Tapi memang kenyataannya dalam satu saat kita akan melewati satu batas di mana kalau kita lewat itu semua akan berlalu begitu aja. Dasar firman itu ada di Ibrani saudara. Waktu ceritanya tentang Esau. Esau itu waktu dijual hak kesulungannya, dia menangis. Gitu ya, dia menangis demikian rupa, tapi kenyataan hak kesulungannya bisa kembali lagi sama dia. Jadi saudara, yang hari ini saya akan share tentang panggilan. Kenapa? Saya benar-benar Tuhan bicara sama saya kurang lebih hampir satu bulan. Jadi jauh dari sebelum camp, Tuhan tetap terus taruh sama saya beberapa hal tentang panggilan. Ya, yang pertama kali saya bagikan tuh judulnya Apostelo. Itu saya bagikan waktu itu di Serpong. Gitu, yang kedua tuh waktu saya bagikan di Webscam. Dan hari ini adalah bagian terakhir, dan ini bicara tentang, saya kasih judulnya The Principles of Calling. Ya, prinsip-prinsip dari panggilan. Gitu ya. Nah, sebelum lanjut saudara, saya mau singgung saudara ya tentang Apostelo. Gitu ya. Tadi saudara lagunya tadi dinyanyikan gitu ya. Saudara tahu ya, Apostelo itu bicara tentang sebenarnya suatu term, ya, suatu istilah yang muncul di dunia militer. Gitu. Jadi saudara, kata apostelo itu katanya itu diutus, dikirim. Tapi itu dalam, kalau kita ngomong dikirim, ini bukan ngirim paket, gitu. Tapi kata dikirim itu di sini benar-benar seorang diutus untuk menyerang masuk ke dalam suatu daerah yang baru dan menguasainya, gitu. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang panggilan, itu kita nggak bisa jauh dari kata apostelo. Kita harus tahu saudara bahwa sebenarnya kita ini semua itu dipanggil. Oke, jadi hari ini saya akan bagi beberapa prinsip dasarnya. Kita akan mulai di 2 Timotius 1 ayat 9 saudara. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini satu ayat saudara, tapi sebenarnya saudara kalau kita renungin dalam baik-baik, ini ayatnya bicara itu dalam banget saudara. Kenapa? Karena di sini kita belajar, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Gitu saudara. Remanya buat saya itu apa sih saudara? Remanya itu kata dan di situ. Karena di sini firman Tuhan bilang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Saudara tahu betapa besarnya kuasa dan itu?
Kalau saudara di sini para orang tua, kalau saudara minta sama anak saudara gitu ya, Dek, tolong beliin gula dan garam, gitu ya. Kalau anak saudara pulang dari warung, dia cuma bawa gula, pertanyaannya apakah dia menyelesaikan misi dari saudara? Enggak. Kecuali ngomongin gula atau garam, boleh salah satu. Tapi kalau kata dan, saudara berharap anak saudara waktu pulang dia bilang, papa, mama nih, gula dan garamnya, gula sama garamnya. Saudara berharap anak saudara lakukan keduanya. Nah, ini yang paling penting saudara bukan kata saya. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang panggilan, kebanyakan orang percaya panggilan itu dianggap sebagai suatu pilihan. Kalau pilihan artinya saya boleh ikut masuk pada Tuhan, saya boleh enggak. Nah, tapi di firman ini saudara dia bilang, dia yang menyelamatkan kita. Jadi ketika kita diselamatkan saudara, Tuhan itu enggak cuma sekedar menyelamatkan kita, tapi dia panggil kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Tuhan panggil kita. Panggilan itu bicara tentang desain yang Tuhan taruh. Sewaktu kita menerima, saya menerima Engkau Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Saat itu juga saudara, keselamatan ada dalam hidup kita, dan panggilan itu lahir di dalam hati kita. Panggilan itu bicara tentang suatu desain saudara. Saudara tahu artinya kudus. Kudus itu disuruh bilang dengan panggilan kudus. Kudus itu artinya murni. Ya, dia kudus, dia murni, dia utuh. Ya, yang terakhir itu transcendence. Artinya dia sesuatu yang melebihi dari yang kemampuan kita. Jadi ini karena panggilan kudus bicara tentang suatu hal yang sangat besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sewaktu kita terima dia sebagai juru selamat saudara. Dan saudara tahu apa yang uniknya? Dibilang bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Bukan gara-gara saya melayani Tuhan saya dapat panggilan Tuhan, enggak. Tapi panggilan Tuhan itu diberikan full dengan anugerah. Full anugerah dari Bapa di surga yang kasih sama kita, sepaket sama keselamatan yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Lewat siapa kita dapat? Lewat Yesus. Jadi bareng, saya lagi bareng dengan keselamatan. Sebelum permulaan zaman, sebelum segala sesuatu yang dimulai, itu hadir. Panggilan itu telah ditetapkan buat kita, saudara. Amin. Jadi saudara, ketika saya bicara tentang panggilan, sekali lagi saudara, saya nggak berhenti untuk menyampaikan, mengingatkan bahwa ketika seseorang dipanggil, itu nggak melulu selalu menjadi pastor. Itu nggak melulu selalu di gereja. Saudara, kita punya 7 gunung yang harus kita menangkan untuk mempengaruhi suatu kota. Ada gunung rohani, gunung keluarga, gunung pendidikan, gunung keuangan atau bisnis, gunung media, ya, lalu berikutnya ada politik, yang terakhir teknologi. Gunung budaya saat ini itu sekarang sudah digantikan sama teknologi. Teknologi itu harus dimenangkan, saudara. Amin. Jadi saya percaya saudara, kalau kita saat ini di JMC masuk gitu ya, dan mulai aktif di sosial media, media itu adalah bagian kita. Karena teknologi itu adalah hal yang harus kita menangkan. Kalau kita nggak menangkan, semua orang akan berbicara di sana. Bahkan saya bisa buktikan sama saudara, saat ini generasi anak-anak yang lahir tahun 2000 itu punya perubahan paradigma. Kenapa? Karena kita membiarkan orang-orang yang tak takut akan Tuhan tetap terus berbicara di media. Dia dengan pengertian dan pengalaman dan sakit hati dia terus-menerus bicara di media. Sementara kita, orang-orang yang tahu kebenaran, kita tetap diam. Itu sebabnya saudara, kita harus menyenangkan. Itu sebabnya saudara, kita mau masuk ke sosial media. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, ini semua tentang panggilan. Kita semua tahu saudara, ketika kita diselamatkan, ada panggilan bersama dengan kita. Amin. Ya. Lalu berikutnya mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat 14. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam
Kristus Yesus. Sekali lagi, panggilan kita itu dari mana? Dari Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kau sering bicara tentang berlari kepada tujuan, itu artinya dia benar-benar hidup dalam suatu pertandingan. Dia hidup di panggilannya. Saya akan kerjakan, saya akan penuhi ini. Ya, Tuhan panggil saya seperti ini, saya akan melakukan, saya akan kerjakan ini. Di mana Tuhan taruh saya? Ya, saudara, apa sih cirinya, saudara? Ya, kalau memang kita dipanggil untuk berdiri, untuk bawa pengaruh di luar, itu tandanya adalah kita membawa kemuliaan di tempat tersebut. Ketika sekarang banyak sekali orang-orang tanya, kamu pengen apa? Saya pengen jadi influencer, saya pengen jadi YouTuber. Gitu. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara memang betul-betul dipanggil di gunung media, ketika saudara masuk media, saudara akan bawa dampak di sana. Saudara nggak akan post segala hal yang saudara suka, tapi ketika kita mau post sesuatu, saudara, kita akan pikir, apakah ini akan benar-benar membawa kemuliaan buat Tuhan atau enggak? Kita punya hikmat, entah kenapa tahu aja, oh saya pengen buat konten, saya pengen post sesuatu, entah kenapa, oh tahu aja ini yang harus saya post, dan itu jadi berkat buat banyak orang. Oh ini hal yang harus saya lakukan, dan itu jadi berkat buat banyak orang. Nah saudara, kita kembali ke panggilan, saudara. Ketika kita bicara tentang panggilan itu ada dua macam. Ya, yang pertama itu panggilan yang sifatnya general atau umum. Yang kedua itu panggilan yang sifatnya spesifik, mengerucut, gitu ya. Nah, apa sih panggilan umum yang dimiliki sama kita? Ya, ketika Tuhan panggil kita dengan panggilan umum, apa sih itu? Mari kita buka di 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7 ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi saudara, ya, salah satu panggilan kita yang sifatnya umum itu apa? Allah panggil kita untuk hidup kita itu bukan sesuatu yang cemar, tapi sesuatu yang kudus. Itu adalah suatu panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Dan saya mau kasih tahu saudara, ketika Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kekudusan, itu artinya hidupnya nggak melulu cuma sekedar tidak berbuat dosa. Hidup yang tidak kompromi itu adalah pintu masuk, saudara. Ketika Tuhan bicara tentang hidup yang kudus, itu bicara tentang hidup seseorang yang dipersiapkan untuk Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mau pakai saya, karena saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup saya akan pilih untuk hidup tidak asal-asalan. Saya akan pilih untuk tidak hanya sekedar melawan segala hal yang buat saya senang, tapi saya akan pilih baik-baik dengan apa saya akan melakukan sesuatu. Amin. Yang kedua berikutnya adalah kita dipanggil untuk membawa kasih. 1 Petrus 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita dipanggil, saudara, untuk hidup dalam kasih. Kita dipanggil untuk jadi cerminannya Yesus. Kita dipanggil untuk bawa kasih ke orang lain, saudara. Ini panggilan yang umum, saudara. Semua orang Tuhan panggil untuk ini. Oke. Yang terakhir adalah dipanggil untuk hidup merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Tuhan panggil kita dalam kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara tahu nggak, saudara? Ketika kita bicara tentang dosa, hal yang paling buruk ketika bicara tentang dosa itu bukan sekedar melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tapi seringkali ketika kita komit, ketika kita melakukan suatu dosa itu membawa kita kepada perbudakan.
Kita akan sampai ke satu titik di mana kita addicted, di mana kita benar-benar kecanduan dengan itu. Kita sampai ke satu titik di mana kita mau berhenti pun susah. Nah, di sini firman Tuhan bilang, kita tuh semua orang percaya itu sudah dimerdekakan. Kalau sudah dimerdekakan, jangan pakai sesuatu, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup yang sia-sia. Jangan justru gara-gara kamu merdeka, kamu bisa melakukan segala sesuatu hal, kamu mau melakukan sesuatu, tapi ujung-ujungnya nggak bisa berhenti. Amin. Ya, itu adalah 3 hal saudara, ya, yang menjadi dasar bahwa kita semua sebenarnya punya panggilan umum. Kita nggak hanya sekedar bertobat, kita nggak hanya sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat, kita nggak hanya sekedar masuk surga. Tapi ketika kita diselamatkan, Tuhan panggil kita saudara, dari yang umum dulu, nanti masuk ke hal yang spesifik. Amin. Ya. Lalu berikutnya saudara, ya, poin yang B tadi, poin yang kedua tentang panggilan spesifik, ya, gitu. Dasarnya di mana? Apakah benar Tuhan mau panggil saya itu secara spesifik? Apakah benar Tuhan mau panggil saya ini insan spesifik? Oh, insan di sini. Apa dasarnya? Ya, dasarnya itu ada di Galatia 1 ayat 15. Kita akan buka bagian ayat saudara. Ya, karena menjadi prinsip buat kita semua, pegangan buat kita semua. Ya, saya percaya mulai hari ini saudara kita semua sadar bahwa Tuhan manggil kita. Amin. Ya, dan kita masih punya waktu untuk memenuhi panggilan dan Tuhan dalam hidup kita. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi saudara, Galatia itu apa sih saudara? Galatia itu surat yang nulis siapa? Paulus. Buat siapa? Buat jemaat di Galatia. Nah, jadi Paulus tulis surat untuk jemaat di Galatia. Paulus bilang, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku, Paulus tahu dengan sadar bahwa Ia, Allah itu telah memilih Paulus sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus tahu dia sudah dipilih, dan Paulus tahu dia dipanggil. Dari kapan? Dari dalam kandungan. Jadi pertanyaannya, setiap orang tuh dipanggil. Saudara tahu apa definisi dari panggilan itu? Dalam kamus Merriam-Webster, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Apa itu arti panggilan? Ya, saudara, saya bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya, lalu saya akan terjemahkan nanti. Ya, dalam Merriam-Webster, ya, calling atau panggilan itu artinya adalah a strong inner impulse toward a particular course of action, especially when accompanied by conviction of divine influence. Jadi panggilan itu apa? Panggilan itu adalah a strong inner impulse, dorongan dari dalam hati kita untuk melakukan suatu hal yang partikular, yang kecil-kecil, atau suatu tindakan, terutama jika itu bersamaan dengan konviksi ilahi, divine influence. Oke. Jadi saudara, kalau kita ngomong tentang panggilan, Tuhan tahu di mana? Sama sebagaimana kita tahu kita diselamatkan. Saudara, kita tahu kita diselamatkan dari kematian kekal. Kita tahunya itu nggak di kepala, saudara. Kita tahunya itu nggak di pikiran, kita tahunya di hati. Bagi saudara semua di sini, saudara tahu saudara telah diselamatkan gara-gara apa? Karena ada sukacita dalam hati saudara yang meluap-luap. Saudara mendapatkan suatu kebahagiaan ilahi yang saudara nggak tahu. Kok bahagianya saya tuh waktu diselamatkan beda ya sama saya sukses, sama saya dapat promosi, sama saya dapat jackpot di hal sesuatu, kok saya dapatnya beda ya. Jadi saudara, ketika panggilan itu lahir, ketika kita diselamatkan lahir dalam hati, panggilan itu sama lahir dalam hati. Jadi panggilan itu dorongan dalam hati kita, saudara. Jadi dalam perasaan, saudara bisa rasakan, saudara tahu kemana arahnya. Amin. Nah,
Jadi itu saudara. Nah, satu hal saudara, ketika kita bicara tentang panggilan, saudara harus tahu kita dipanggil dengan sengaja untuk suatu tujuan. We are called for a purpose, on purpose. Oke? Apa artinya dengan sengaja? Dengan sengaja artinya bukan kebetulan. Ya inilah kita. Ya inilah insan. Ya inilah kita semua di sini, jemaat pribadi dan pastor pribadi. Apa dasar firman ini? Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ini apa yang Tuhan katakan untuk siapa? Tadi kita tahu nih dari Paulus. Kalau Paulus dipilih sama saudara, hari ini Tuhan bicara sama siapa? Yeremia. Yeremia itu siapa? Nabinya Tuhan. Jadi Tuhan berkata, Allah berkata sama Yeremia, dia bilang di terakhir, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Ketika Tuhan bicara saudara, saya suka kenapa ya dengan Alkitab, karena kata-kata di Alkitab itu sangat presisi. Arti kata telah menetapkan itu dari awal ini. Oke, kita lihat ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kapan ditetapkannya? Sebelum dibentuk dalam rahim. Oke, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara bisa lihat bagaimana panggilan itu benar-benar Tuhan tetapkan. Gak ada orang yang dipanggil karena kebetulan. Tuhan panggil kita semua. Tuhan tetapkan, Tuhan sudah set dari sebelum kita ada dalam rahim ibu kita. Sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, artinya sebelum proses kehamilan terjadi, Tuhan sudah tetapkan. Dan waktu proses kehamilan berjalan, aku telah mengenal kau sebelum kau keluar dari kandungan. Aku mengenal engkau. Allah mengenal kita sewaktu kita dalam kandungan. Oke, dan aku telah menguduskan engkau. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan pilih kita, dan Tuhan sebenarnya pisahkan seseorang darinya dalam kandungan. Jadi saudara, ketika kita ngomong tentang panggilan, kita itu dipilih dengan sengaja. Gak ada yang karena sekonyong-konyong, karena kejedot atau karena kecelakaan gitu ya, tiba-tiba aku dipanggil Tuhan. Gak ada. Dari awal, dari semula. Amin. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, ini dasar untuk kita bahwa kita dipanggil dengan sengaja untuk suatu tujuan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi kemudian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahu nggak saudara? Allah benar-benar mau kita hidup dalam panggilan yang Tuhan tetapkan. Saya percaya saudara, boleh saya bagikan, karena Allah rindu untuk kita semua sebagai jemaat tua muda untuk berjalan bersama. Saya percaya saudara, ketika Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam area panggilan weekend, hal yang sama Allah ingin untuk kita semua di sini. Hari ini saudara, sebagaimana Tuhan mengutus di Goswat 5 dengan cara yang sama saudara, kita punya kesempatan. Di umur berapapun kita, hari ini kita masih punya kesempatan. Dan bahkan saudara tahu, ada orang yang umurnya 80 dan Tuhan pakai dengan efektif. Di umur yang sudah sangat lanjut Tuhan pakai. Amin. Jadi saudara, ini sekali lagi kita lihat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk for a purpose, untuk suatu tujuan. Gak ada satu orang pun di antara kita di sini yang hidupnya
sebenarnya karena kecelakaan dan hidupnya hanya berlalu begitu saja? Gak ada, saudara. Jauh di dalam hati saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh memperhatikan hati saudara, Tuhan panggil saudara. Kita percaya saudara, Tuhan kasih kita calling, dan calling itu, panggilan itu adalah dorongan dari dalam hati kita, ada dalam hati kita. Ada tujuan, itu ada dalam hidup saudara. Gak ada satu kondisi kita di sini yang hanya hidup untuk melewati hari demi hari lalu berlalu begitu aja. Gak ada. Tuhan panggil saudara untuk suatu pekerjaan yang mulia, dan itu yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita semua. Amin. Nah, jadi itu saudara, ya kita belajar tadi ada panggilan yang umum, ada panggilan spesifik, gitu ya saudara. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana cara kita bisa masuk? Apa dasar-dasar kita untuk hidup dalam panggilan? Apa yang membuat kita? Apa dasar kita untuk kita bisa masuk panggilan kita? Apa dasar kita untuk melakukan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Apa dasarnya? Dasarnya simpel. Kita anak yang melayani dengan hati hamba. Ini identitas kita saudara. Setiap kita dipanggil, setiap kita harus tahu ketika kita dipanggil ya karena kita anak, dan ketika kita melayani dan masuk dalam panggilan kita karena kita memiliki hati seorang hamba. Ya kita punya servanthood. Kita benar-benar mau hati yang merendah dan hati yang mau melayani. Amin. Ya, Galatia 4 ayat 5. Ini identitas kita saudara. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut pada hukum Tuhan, supaya kita diterima menjadi anak. Kita semua anak. Amin. Saudara, kita semua anak Bapa di surga. Kita bukan sekedar pengikut saudara. Kita tuh adalah orang-orang yang ditebus sama Yesus. Amin. Dan kita itu menjadi anak Bapa di surga. Kalau kita masuk dalam panggilan kita, kalau kita masuk ke tujuan yang Bapa kita tetapkan dalam hidup kita, itu karena kita anak. Dan kita mau melayani dengan apa? Dengan hati seorang hamba saudara. Filipi 2 ayat 3-9. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, ayat ini apa sih saudara? Ayat ini adalah ayat yang Paulus tulis untuk jemaat di Filipi. Dia bilang, Paulus katakan, hendaklah kita merendahkan diri kita dan menganggap kepentingan orang lain lebih utama dari kita. Saudara tahu nggak saudara? Ketika Paulus tulis ini dalam kitab, ini jauh-jauh hal yang sudah lama terjadi. Dan saudara tahu, ada suatu penelitian psychological, 85% faktanya secara psikologis orang-orang memikirkan dirinya sendiri. 80% orang mereka selalu berpikir apa yang saya lakukan untuk saya. Mereka lupa bahwa Tuhan panggil mereka. Saudara, kita lihat saudara, Yesus memilih untuk taat. Dia memilih untuk taat, merendahkan dirinya. Dia lepaskan kemahakuasaannya. Untuk apa? Turun. Untuk menjadi penebus bagi kita semua. Yesus memilih untuk melakukan hal yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita, untuk saya dan saudara semua di tempat ini. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu untuk kita saudara, bukan untuk kepentingan
Saudara bisa bayangkan kalau Yesus mikirin dirinya sendiri, gak ada korban tebus untuk kita semua, saudara. Amin. Ya, jadi saudara, dari apa yang kita udah lalui, saya mau bagikan sama saudara. Ya, sorry saudara, akan gak ada banyak poin, tapi semoga saudara bisa ngikutin poin-poinnya. Jadi ada 3 hal tentang panggilan kita. Ya, dari apa yang kita lewatin ada 3 hal yang tentang panggilan kita. Yang pertama, panggilan kita lebih besar dari kita. Your calling is bigger than you. Karena apa saudara? Karena panggilan yang Tuhan berikan sama kita tuh kudus dari Allah. Kalau dari Allah itu sesuatu yang melampaui batas pikiran kita, sesuatu yang tak pernah timbul dalam hati kita, yang tak pernah kita dengar. Tuhan panggil kita untuk hal-hal luar biasa. Amin. Yang kedua, ya, panggilan kita itu progresif, jalan, bertumbuh. Makin hari kita semakin mengenal panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ya. Yang terakhir, your calling is now. Panggilan saudara itu sekarang, saat ini. Ketika saya Simon Smith di Busword, saya cuma kasih tahu saudara, di umur berapapun saudara, ada anugerah bagi kita semua. Sebagaimana kita terima anugerah untuk diselamatkan, demikian kita punya anugerah untuk masuk dalam tujuan hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, lalu berikutnya saudara, ya, ada 2 hal lagi. Yang pertama, jadi 2 hal yang saya singgung berikutnya adalah kenapa kita harus hidup dalam calling, dan bagaimana kita mengenal panggilan yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Ya, jadi kenapa kita harus hidup dalam panggilan kita? Ya, ada 4 poin. Yang pertama, supaya kita dipuaskan. Galatia 6 ayat 4. Ini alasan kenapa kita harus masuk dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Kamu dipanggilnya jadi apa sih? Udah lihat itu. Maka ia boleh bermegah dan melihat keadaannya sendiri. Apa yang buat kita puas, apa yang buat kita happy, itu ketika kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kalau saudara dipanggil dalam dunia pemerintahan, ya, dalam dunia politik, saudara tahu nggak? Ketika saudara masuk ke sana, saudara akan puas di sana. Saudara akan puas ketika saudara bisa berdiri dan menyatakan ini kebenarannya. Saudara tahu nggak? Ketika Tuhan panggil saudara, ya di dunia, bukan di dunia sekuler, saya percaya karena Tuhan panggil kita, jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi batas antara dunia rohani dan dunia sekuler, gitu. Karena panggilan itu rohani, saudara. Ketika Tuhan panggil kita untuk masuk ke dunia bisnis, dunia keuangan, artinya di sana pun kita juga sebenarnya itu harus rohani. Kenapa kita sering memisahkan dunia gereja dan dunia luar, dunia gereja dan dunia luar? Karena kita nggak dewasa, karena kita nggak tahu. Kalau memang Tuhan desain dan Tuhan taruh dalam hidup seseorang, sekarang pun saya mau pakai menjadi influencer, menjadi YouTuber, menjadi selebgram. Ketika dia keluar, artinya hal-hal yang dilakukan itu berdampak dalam rohani. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, kenapa kita harus hidup dalam panggilan kita? Supaya kita bahagia. Karena kita masuk ke dalam desainnya kita. Oke. Ketika kita tentang hidup, kalau kita ada yang harus kita pas-pasin, ya, yang harus kita lakukan dengan tepat di hidup kita, itu cuma satu, saudara, panggilan. Kita harus memastikan hidup kita masuk dan ada dalam panggilan Tuhan. Amin. Lalu berikutnya adalah karena kita akan dikuatkan di sana. Ya, Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yes, saudara-saudara tahu nggak? Ketika Yesus lahir di bumi, Yesus itu punya tujuan.
Tujuannya apa? Untuk mati. Ya, nggak ada di antara satu kita pun di sini yang punya tujuan. Kenapa anak saya lahirkan, saya mau dia mati? Nggak ada, saudara. Oke, tapi Yesus dilahirkan tujuan untuk mati di akhir salib. Dan saudara tahu, Yesus mengatakan, makananku yang menjadi kekuatan Yesus yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi saudara tahu, selama Yesus di bumi, ketika Dia mengajar, ketika Dia melakukan mukjizat, Yesus dipuaskan. Ketika Dia melayani seseorang, Dia itu dipuaskan. Karena itu tempat, karena itu desain Yesus yang Allah tetapkan dalam Yesus. Dan hal yang sama saudara buat kita semua di sini. Apa yang membuat hidup kita paling bahagia? Cuma satu, ketika kita masuk dalam panggilan Tuhan. Amin. Ya. Lalu berikutnya, karena kita akan menerima upah. Hal ketiga, kenapa kita harus hidup dalam panggilan kita? Karena kita akan menerima upah. Yang 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Yohanes katakan, jangan sampai kamu tidak menerima upah dengan utuh. Jadi bilang, kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saudara tahu apa yang kita kerjakan di bumi, nantinya itu kita akan menerima upah. Ini yang berkaitan dengan poin tempat nanti. Ketika seorang percaya, dia hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, lalu hidup menanti dengan baik di rumah sampai hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, dia tidak melakukan hal yang harus dia lakukan. Oleh sebab itu ada upah. Ini bukan upah supaya kita diselamatkan, tapi upah mahkota kemuliaan untuk kita semua. Oke, ya. Di mana kita akan menerima upah? Ketika kita menghadap tahta Kristus. Nanti ketika kita habis waktu kita di bumi, kita akan kembali sama Tuhan dan akan tanya, apa yang kamu lakukan dengan hidupmu? Oke, 2 Korintus 5 ayat 8 sampai 10. Ini poin keempat. Ya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Oke, sebab kita semua harus menghadap tahta Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita balik sebentar ayat 9. Supaya kami berkenan kepadanya. Saudara tahu maksud arti kata berkenan di sini? Arti kata berkenan di sini, apakah saya benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya? Dari ayat ini saudara, orang-orang yang telah diselamatkan, kalau dia hanya diselamatkan dan tidak masuk dalam panggilan Tuhan, kita tahu hidupnya tidak berkenan. Karena dia nggak salahkan, dia tidak melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan dalam hidupnya. Oke, lalu ayat berikutnya saudara. Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, ketika kita ngomong tentang tahta pengadilan Kristus, ini bicara tentang sesuatu yang kekal. Sebelum saya lanjut saudara, ya, apa sih tahta pengadilan Kristus? Saudara, kita semua yang hidup di bumi, kelak sewaktu kita mati nanti, kita akan menghadapi 2 tahta. 1, tahta putih. Yang kedua, tahta pengadilan Kristus. Apa itu tahta putih? Tahta putih itu adalah tempat di mana Allah akan menghakimi seseorang. Ketika seseorang datang, Allah akan lihat apakah kamu punya Yesus dalam hidup kamu atau enggak. Jadi tahta putih ini bicara tentang keselamatan. Tapi tahta pengadilan Kristus, arti kata pengadilan di sini itu bahasa aslinya krima, K-R-I-M-A, krima. Krima itu artinya seseorang akan diinvestigasi hidupnya, dia akan dilihat jauh ke dalam. Jadi krima itu artinya dia kalau ngecek sesuatu, dia
bukan hanya sekedar lewat, oh sudah penuh, enggak. Arti kata terima itu ngecek ini isinya dari mana, apakah murni atau enggak. Jadi benar-benar akan diselidiki sedemikian dalam. Jadi ketika kita bicara tentang pengadilan Kristus, terima itu Allah akan melihat apakah hidup kita memenuhi panggilan yang Dia telah tetapkan dalam hidup kita atau tidak. Amin. Dan ini semua itu bicara tentang kekekalan saudara. Amin. Ya. Dalam Ibrani 6 ayat 2, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan merupakan tangan kebenaran orang mati dan hukuman kekal. Jadi saudara, ada eternal judgment, ada penghukuman kekal, ada penghakiman kekal. Di dalam penghakiman kekal ini saya bilang tadi, di dalam penghakiman kekal itu di situ kita akan dihakimi di hadapan tahta putih atau tahta Kristus. Kita semua saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara punya Yesus dalam hidup saudara, maka kita semua menghadapi tahta Kristus. Namanya kekekalan saudara. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita atas apa yang kita, atas apa respon kita terhadap salib Kristus. Ketika saudara memilih menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara memiliki pilihan apa yang harus dilakukan dengan keselamatan itu. Apa yang saudara lakukan dengan panggilan yang lahir bersamaan dengan keselamatan dalam hidup saudara. Apa yang kita lakukan dengan salib itu akan menentukan. Jadi saudara, penting banget buat kita hidup dalam panggilan Tuhan. So, saya sampai dengan pertanyaan terakhir dari sharing saya. Sekarang pertanyaan, bagaimana saya tahu, bagaimana saya mengenal panggilan kita. Jadi saudara, mari kita mulai, mari kita ingat kembali. Ketika kita ngomong tentang panggilan, itu dorongan yang ada dalam hati kita. Arti itu kita bisa rasakan, karena ada jauh dalam hati kita. Saudara mengenal panggilan dalam hidup kita itu gak susah. Ya, sama seperti mengenal rasa cinta dalam hati. Oke, ya biar saudara kebayang, klik. Ya saudara tahu ada interest sama orang, saudara tanya gimana di sini. Gak ada yang jawab saya sayang sama orang itu di sini, semua di sini. Amin. Jadi saudara, hari ini pagi hari ini kita mau belajar mengenal panggilan Tuhan itu gak sulit. Apalagi karena kita tahu kita anaknya, Dia pasti akan bicara sama kita. Oke? Ya, apa dasar firman-Nya? Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Mazmur ini bilang, kasih tahu sama kita semua, saudara tahu nggak bahwa Allah itu ya, Dia menetapkan langkahnya. Allah yang menetapkan langkah saya ketika hidup saya berkenan sama Dia. Itu sebabnya hidup di dalam general calling, panggilan yang umum itu, hidup yang menjadi kasih, hidup yang kudus, itu penting. Itu mulainya kita saudara. Allah menetapkan langkahnya kita semua. Kalau Allah karena sekali lagi saudara, panggilan itu ada dalam hati kita. Dia menetapkan langkahnya. Jadi saudara, itu kayak GPS. Itu sebenarnya diarahin. Yang kedua, di Amsal 3 ayat 5-6. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, hati saya. Ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara lihat ya ayat ini, ya. Ini ayatnya indah banget, saudara. Saudara tahu nggak? Apa dia bilang? Karena di sini bilang, percaya sama Tuhan dengan hatimu dan jangan dengan pengertianmu sendiri. Karena tadi kita ingat Paulus bilang, hendaklah seorang mementingkan kepentingan orang lain. Panggilan itu lebih besar dari kita. Panggilan itu bukan untuk cuannya kita, saudara. Oke, kita akan diberkati, kita tidak akan kekurangan. Oke, ya. Tapi motivasinya bukan uang. Jangan benar-benar pengertian sendiri. Karena setiap orang yang susah dengar
Oh enggak, Tuhan panggilnya di mana? Karena di kepalanya terlalu rame. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Kan bisa dibilang ikut Tuhan itu dari hati. Kalau ikut Tuhan dari hati, pertanyaannya bukan nanti gimana, gimana nanti. Oke? Ya, lewat dulu aja. Oke, masalahnya di depan. Ini gimana Tuhan? Jadi bukan nanti gimana, ya gimana nanti. Oke, jalan dulu saudara. Ikut Tuhan. Tuhan ngomong dalam hati kita. Oke, ayat berikutnya, ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi hatinya kita saudara, kalau kita mau tahu panggilan Tuhan yang Tuhan lakukan sama kita, hati kita tuh gak boleh berisik, pikiran kita tuh gak boleh berisik. Kita gak bisa terus masuk banyak ke khawatir. Saudara tahu ya, lawannya orang Kristen cuma dua saudara. Lawannya orang Kristen cuma dua, rasa takut dan rasa khawatir. Ketika saudara mau jalan sama Tuhan, lalu saudara biarkan rasa takut masuk dalam hidup saya, dalam hidup saudara, atau saudara biarkan rasa khawatir masuk dalam hidup saudara, saudara akan susah, saudara akan bimbang, goyang. Itu yang buat Petrus tenggelam. Dia khawatir. Jadi hari ini saudara, sebelum kita tutup, mari kita tenangkan, kita ambil waktu hari ini. Sembari saya mau bagikan beberapa hal, mari kita tenangkan dalam pikiran kita. Bapak, Engkau mau apa dalam hidup saya? Saudara tahu, kemarin waktu di camp, Tuhan bicara dengan begitu terang dalam saya di hari sesi pertama. Saya cuma mengatakan, di camp itu selama 3 hari 2 malam. Saya sampaikan, kalau engkau benar-benar hati dan pikiranmu tertuju sama Tuhan, engkau akan menemukan kemana Tuhan panggil engkau. Dan kemarin waktu sel gabungan, saya kaget, saya tanya, siapa yang duduk di sini, saudara tahu kira-kira Tuhan mau panggil saudara kemana? Ternyata banyak yang mengatakan. Saudara, untuk tahu panggilan Tuhan kemana dalam hidup kita, itu nggak susah. Itu nggak susah, saudara. Saudara sama sih kalau anak saudara datang sama saudara dan saudara tanya, Mama, aku ini siapa sih? Saudara pasti senang dan saudara akan bilang, kamu laki-laki yang luar biasa, kamu laki-laki yang gentle. Lalu dia kasih identitas sama dia. Demikian juga Bapa di surga, dia mau kasih saudara. Amin. Ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita mau kenal panggilan Tuhan? Tadi kita perlu berdoa. Kita harus kenal Tuhan. Yang kedua, baca firman. Saya suka dengan sesama hamba Tuhan. Kalau kamu berdoa nggak dengar suara Tuhan, kamu baca suara Tuhan. Oke, karena firman Tuhan itu pelita bagi kita, itu yang menuntun kita saudara. Oke. Jangan taruh Tuhan jauh dari hati kita. Oke, hal yang ketiga, tertanam dalam gereja lokal dan berfungsi. Di Efesus 4 ayat 11-nya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi bagi memberikan pembina Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, waktu saudara menerima Tuhan menjadi juru selamat, saudara jadi bagian dari tubuh Kristus. Oke, dan di sini saudara di gereja ini kita dibangun, baik dalam karakter, terutama dalam karakter, baik ketika kita berusaha mengenai panggilan kita dibangun. Siapa yang membangun? Nabi-nabi, pengajar-pengajar, rasul-rasul, dan semua 5 karunia adalah 5 karunia jawaban. Itu adalah suatu jabatan yang ada di gereja. Jadi saudara akan menemukan 5 karunia bisa bekerja optimal kalau seseorang nggak masuk gereja lokal. Dan semua karunia itu di gereja lokal. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi insan. Jadi kalau insan dipanggil, insan akan dilengkapi. Di mana? Sama 5 karunia jawab tadi. Orang-orangnya di mana? Orang-orangnya di gereja. Mulai dari sini saudara. Saudara tahu? Ya, Tuhan panggil semua orang.
Tuhan pilih semua orang. Tuhan tetapkan. Dalam Matius 22 ayat 14. Ini yang terakhir saudara. Dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saudara tahu apa yang buat saya rindu dengan sangat banyak firman ini? Karena firman Tuhan bilang memberikan kita keselamatan dan panggilan kudus. Artinya itu keduanya harus dilakukan. Tapi seringkali kita nggak lihat itu. Saudara, di sini Yesus mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Alasannya kenapa hanya sedikit yang dipilih? Jawabannya, karena tidak semua orang suka dengan harga yang harus dibayar. Karena tidak semua orang suka dengan proses yang harus dilalui. Kalau saudara dipanggil dalam satu gereja lokal untuk diperlengkapi, apalagi secara karakter, wah bakal nangis-nangis jika saudara dibentuk. Karakter untuk datang on time, karakter untuk punya sopan santun, karakter untuk nyapa orang, kita akan dibentuk di sana. Karakter untuk peduli, gitu, kita akan dibentuk, kita akan belajar bagaimana untuk menghargai satu sama lain, gitu ya. Untuk bisa melihat kepentingan orang lain adalah hal yang harus kita pikirkan juga. Itu hal-hal yang kita akan lewati prosesnya dari gereja. Kenapa Hizkia yang pilih? Karena nggak semua orang kuat dan mau bayar harga dan proses yang harus dilalui. Saudara, saya berkaitan dengan apostel. Ya. Saudara tahu ketika kita dipanggil, ketika kita diselamatkan, Tuhan tebus kita. Tuhan bayar semua dosa kita dengan uangnya dan dengan darah. Ya, bukan dengan uang tapi dengan darah Yesus. Saudara tahu artinya, kalau saya telah dibeli dengan harga yang mahal, artinya hidup saya itu sebenarnya miliknya Kristus. Dan saudara tahu apa yang saya suka ketika saya bicara panggilan? Ya, ketika hidup saya milik Kristus, artinya sebenarnya saya nggak punya hak untuk hidup saya, untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan apa yang saya pikirkan. Tapi harusnya hidup saya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Dalam salah satu istilah dalam militer, saudara, semua tentara di dunia militer itu seringkali disebut ASEP. Oke, ketika saya tentara Indonesia, saya ASEP Indonesia. Oke, dan saudara tahu orang-orang yang hidupnya hidup di dunia militer ini, mereka menjadi ASEP. Ya, itu mereka benar-benar hidup untuk negara. Makanya nggak sering kita temukan, maksudnya nggak jarang kita temukan bahwa biasanya orang-orang yang berjuang untuk negara ini itu prioritas negaranya jadi nomor satu dalam hidupnya. Saudara sama saudara, ketika kita bilang panggilan, ini prioritas nomor satu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Hidup kita punya tujuan. Hidup kita punya tujuan. Hidup kita punya calling. Meskipun terkadang kita punya banyak pertanyaan mengenai calling dan nanti gimana, tapi seharusnya respon kita itu bicara tentang gimana nanti. Saya suka banget saudara, ya, dengan salah satu statementnya Paskibraka, ya. Saya udah bagikan di YouTube beberapa waktu lalu. Statementnya tidak takut salah, tidak takut kalah, tidak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Saya percaya saudara, dan Tuhan panggil kita untuk suatu tujuan yang mulia. So mari kita berdiri dan kita ambil panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita melangkah dengan saudara bahwa tahu He is Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan bagi saya. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian dari saya, ya. Apa yang saya lalui
setelah camp sampai di minggu ini itu benar-benar benar-benar Tuhan masih terus bekerja. Ya, tidak plus seminggu, 2 minggu ya semenjak camp. Dalam suatu pagi, saudara, tiba-tiba saya keinget dengan salah satu manifestonya Reinhard Bonnke. Ya, ini dibagikan di camp, dan ini menusuk begitu dalam hidup saya. Ini cerita manifesto itu artinya pengakuan. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ini Reinhard Bonnke, penginjil yang jauh di Afrika sana ya. Dia bilang begini, I must now make a confession. Saya sekarang harus buat suatu pernyataan. This has become an addiction for me. Ini telah menjadi suatu adiksi, suatu kecanduan buat saya. But it is an addiction I gladly share with you. Tapi ini sebuah adiksi yang saya akan bagikan dengan bangga kepada kalian. Leading sinners to salvation, memimpin orang-orang yang berdosa kepada keselamatan. And mercy, itu bukan bahasa, saya nggak tahu itu bahasa Inggris atau bukan. Artinya or one by one, atau satu-satu, memimpin orang berdosa kepada keselamatan satu persatu. It is all the same. Itu semua sama. Terus dia bilang, I eat it. Saya makan itu. I sleep it. Saya tidur dengan itu. Jadi dari Habakuk itu dia tahu Tuhan panggil dia untuk jadi penginjil. Jadi dorongan dalam hati untuk penginjil itu sama dia dimakan, dibawa tidur. I dream it. Saya mimpikan itu. I speak it. Saya perkatakan itu. I write it. Saya tulis itu. I pray it. Saya berdoa untuk itu. I weep. Saya menangis untuk itu. I love it. Saya menertawakan itu karena dia bangga. It is my wish to die preaching this gospel. Ini adalah harapan saya untuk mati memberitakan Injil tersebut. I'm 1,000 miles from anywhere normal. Saya ribuan mil jauhnya dari kata normal, karena nggak ada orang yang mau ke Afrika, karena nggak ada apa-apa di sana, nggak ada orang yang tertarik untuk itu. Tapi dia bilang I'm 1,000 miles from anywhere normal. And this is where I feel most at home. Tapi di sini saya merasa yang menjadi rumah buat saya, karena dia tinggal di tempat di mana Tuhan manggil dia. We have found another forgotten state where few have heard the way of salvation. Saya menemukan state suatu kota, suatu bagian, negara bagian di mana sangat sedikit orang mendengar tentang keselamatan. I am Reinhard Bonnke. Saya Reinhard Bonnke, an evangelist, seorang penginjil. Welcome to my destiny. Selamat datang di tujuan hidup saya. Jadi saudara tahu, sering kali saya mau ngomong ini bagaimana Tuhan bentuk saya, gitu. Ini bagaimana Tuhan, saya cerita proses bagaimana saya jalan sama Tuhan. Sering kali saudara, ketika kita lahir tidak di lingkungan yang mendukung. Mungkin saya lahir bukan dari keluarga yang punya, mungkin saya lahir bukan dari keluarga yang tidak memiliki. Tapi saudara, dan itu membentuk saya, menjadikan saya orang yang takut untuk bermimpi.
Saya punya satu teman baik, itu saudara. Kita suatu kali ngomong, ya, dan ini kurang lebih sekitar 5 sampai 7 tahun. Saya suka kopi itu di tahun 2017 saya suka kopi, saudara. Gitu ya. Tapi saudara tahu, waktu saya suka kopi, saya nggak pernah bermimpi. Waktu saya suka kopi, saya selalu menikmati bagaimana caranya saya minum kopi itu. Terus tiba-tiba teman saya bilang, emang kamu nggak mimpi untuk punya kafe? Dia bilang, kafe ya? Nggak tahu sih, kayaknya sih enggak. Gitu. Terus karena saya cuma suka, saya menikmati proses bikin kopi. Saya suka bikin kopi. Saya suka buat kopi untuk orang lain. Saya suka buat kopi untuk saya. Saya suka prosesnya daripada sekedar minumnya. Terus dia bilang, kenapa sih nggak mimpi aja? Gitu. Jadi waktu saya bilang begitu, saya bilang, kayaknya enggak deh, saya nggak suka kopi deh. Saya nggak punya cukup waktu. Terus teman saya marah. Kenapa sih nggak mimpi aja? Apa sih susahnya mimpi? Mimpi itu kan gratis. Gitu. Mimpi itu kan nggak bayar. Apa sih susahnya mimpi? Gitu. Dan saudara tahu, waktu teman saya marah, saya tuh udah diajarkan bolak-balik, terutama sama Pak Stef, sang berani mimpi, berani mimpi, berani mimpi. Jadi waktu setelah pulang camp, saya sendiri itu diberkati tentang bagaimana Tuhan mau panggil saya. Jadi pada suatu pagi waktu itu saya bilang, saya berdoa, tiba-tiba saya nangis. Dan sekarang jadinya saya selalu bawa mimpi dan harapan Tuhan panggil saya, itu saya bawa kemanapun. Saudara tahu ketika saya bertobat, saya mau cerita. Ketika saya bertobat, saya bilang, Tuhan, saya mau deh suatu saat dapat kesempatan untuk bisa melayani jemaat NLK, untuk bisa sharing. Saya bertobat 2012. Saya bilang, saya mimpi, saya mau untuk Tuhan berkesempatan, kasih kesempatan untuk bisa bagi firman depan ini. Dan kadang itu berlalu begitu aja, saudara. Saya nggak sadar kalau ternyata mimpi saya jadi kenyataan loh sekarang. Mimpi saya jadi kenyataan. Dan Tuhan kasih mimpi yang lain, gitu. Dan itu challenge buat kita. Apakah keraguan kita bisa kita singkirkan? Dan kita mulai tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Terus satu hal yang saya bawa dari Edmund itu ini: never doubts God's mighty power to work in you to accomplish all this. Jangan meragukan kemahakuasaan Tuhan untuk bekerja dalam engkau dan menyelesaikan semua ini. Dia akan achieve infinitely. Dia akan memberikan segalanya. Dia more than your greatest request, melebihi apa yang kamu minta. Your most unbelievable dream, mimpi kamu yang paling kamu gak percayai dan melebihi imajinasi terliar kamu. He will outdo them all. Dia akan melakukan itu semua karena engkau diciptakan untuk tanda-tanda dan mujizat. Berani bermimpi dan to conquer the battle. Berani untuk menaklukkan pertempuran di pikiran. Seberapa banyak saudara kita yang kita masih mau bermimpi, Tuhan bawa saya pergi, Tuhan utus saya. Berapapun umur saya saat ini, Tuhan utus saya. Saya nggak percaya, saudara. Waktu suatu kali Pastor suruh saya, San, kamu pernah menerima nubuatan, kamu pergi ke bangsa-bangsa. Responi itu buat paspor. Saya buat paspor saya, saudara. Saya buat paspor saya waktu saya harus nabung kurang lebih 3 bulan. Saya udah kerja tapi saya harus nabung kurang lebih 3 bulan. Saya tabung pelan-pelan. Harganya murah, 20.000, tapi saya harus nabung. Saudara tahu, setiap tahun hari berganti lewat, saya pegang paspornya. Saya bisa rusak paspornya.
Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, udah mau 5 tahun, udah mau expire. Pasti pergi, saya bilang, pasti ada capnya. Jadi saya udah tahu, paspor saya yang pertama saya ada capnya, perginya cuma ke Singapura, tapi ada isinya. Saya bilang, Tuhan, saya pergi dulu. Hari ini saudara-saudara saya mau ngomong, mungkin kita ada di tengah-tengah pekerjaan yang membuat kita gak gampang buat cuti. Mungkin saudara lahir di keluarga yang tidak terlalu diberkati. Aku pun juga iya. Tapi hari ini saudara, saya mau ajak saudara semua sebagai jemaat NLHK, mari kita bermimpi. Mari kita bermimpi. Paspor kedua saya cuma saya pakai 1 kali, saudara. Saya pakai 2 kali. 1 kali untuk ke Singapura, lagi untuk ikut sebuah seminar. 1 kali lagi untuk saya pakai pergi ke Thailand. Hari ini, tahun ini sudah habis. Saya perpanjang lagi. Saya cuma bilang, saya mau bermimpi. Dan saya berdiri. Mari kita punya langkah iman. Buat youth, mari bermimpi. God calls you. Your life is significant. God calls you to be great. Buat yang masih muda, Tuhan pakai saudara untuk great, untuk luar biasa. Mari bermimpi. Jangan takut, jangan khawatir. Yang terakhir, jangan minder. Jangan minder dengan mimpi kamu. Ya, tulis mimpi kamu, doakan, perkatakan, tangisin, bawa tidur. Saudara akan melihat mimpi saudara seperti dijawab. Amin.